Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kembali kita ada dalam kebersamaan untuk kita bersekutu, di mana kita akan bersama mengucap syukur kepada Tuhan yang telah berkenan menyertai dan memberkati di dalam kita menjalani kehidupan. Dan pada saat ini karena kasih-Nya, maka kita boleh diberi waktu, boleh hidup dalam kebersamaan untuk mendengarkan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersyukur, kita muliakan nama-Nya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 17 bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan bala surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, kami datang untuk bersyukur atas pemeliharaan yang Tuhan lakukan, yang membuat saat ini kami boleh menerima kesehatan, bahkan waktu yang menjadi berkat bagi kami. Engkau mampukan kami saat ini untuk datang kepada Tuhan, bersekutu di dalam persekutuan doa. Ini menjadi bukti akan penyertaan dan berkat Tuhan, kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan akan persekutuan doa pada saat ini kepada Tuhan. Sertai kami dan berkati kami. Kami mohon juga Tuhan berkenan memberitakan akan kebenaran firman Tuhan yang kami akui dan yakini menjadi pelita di dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 12, ayat 13 sampai ayat yang ke-21, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema bacaan perikop orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya
tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan sejenak merenungkan bacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12, ayat 13 sampai 21 dengan tema kaya di hadapan Allah. Gimana yang dimaksud kaya di hadapan Allah? Mari kita mencermati dari bacaan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa toh yang disebut dengan tamak? Apa toh yang disebut dengan serakah? Tamak ataupun serakah adalah keinginan atau nafsu yang sangat kuat, yang tak terkendali untuk memiliki harta secara berlebihan dan mengabaikan orang lain. Itu tamak. Itu serakah. Jadi keinginan atau nafsu yang sangat kuat, yang tidak terkendali untuk memiliki harta secara berlebihan dan mengabaikan orang lain. Nah, orang yang tamak, orang yang serakah, pastilah hidupnya hanya berpusat pada dirinya sendiri. Maka kalau kita baca di dalam ayat 18, di sini ada perkataan aku akan. Di dalam ayat 19 juga diulang lagi, aku akan. Apa yang salah dengan kata-kata ini? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki harta yang berlimpah. Ini adalah sebuah dambaan. Dan ini akan diupayakan oleh setiap orang yang hidup. Namun, yang menjadi pertanyaan, apa yang harus diperbuat dengan kekayaannya, dengan hartanya? Ini menjadi sangat penting. Untuk memiliki harta yang berlimpah, itu menjadi sebuah dambaan. Itu menjadi sebuah keinginan. Pertanyaannya, apa yang harus diperbuat dengan hartanya itu? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam perumpamaan ini, apa yang akan dilakukan oleh orang yang bodoh ketika dia memiliki harta yang berlimpah? Aku akan membangun, aku akan mendirikan lumbung. Ini yang diperbuat
Dan apa yang diperbuat oleh orang kaya ini sebenarnya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Manusia memang dikaruniai kemampuan oleh Allah. Manusia dapat mengembangkan dirinya untuk sebuah pencapaian yang maksimal di dalam usahanya. Akal pikiran, tenaganya dapat dicurahkan, digunakan untuk itu semua. Untuk mencapai secara maksimal dari apa yang diinginkannya. Tapi dalam proses untuk mencapai yang maksimal itulah yang perlu dicermati. Apakah lalu kita mengabaikan orang lain yang ada di sekitar kita hanya untuk mendapatkan, mencapai secara maksimal dari apa yang kita inginkan dan harapkan. Mengumpulkan harta, berusaha untuk menjadi kaya, tidak ada salahnya. Tetapi ketika mengumpulkan harta hanya untuk diri sendiri, apa yang mau kita harapkan dari tindakan kita ini? Apa yang akan kita harapkan dari harta yang sudah kita kumpulkan? Betapa bodohnya kita bila kita hanya menggantungkan diri kita kepada kekayaan kita. Sekarang tibalah kita pada perenungan, untuk apa semua usaha yang keras, untuk apa harta kekayaan itu? Kalau hanya untuk diri sendiri, sungguh sangat sayang. Begitu malangnya kita. Karena dalam penilaian Allah sesungguhnya kita ini tidak kaya. Saat ini kita bersama dihimbau untuk menjadi kaya di hadapan Allah. Bacaan ini ingin mengingatkan kepada kita, kaya di hadapan Allah itu bukan berarti kita memiliki harta yang berlimpah. Tetapi kaya di hadapan Allah adalah menjauhkan diri dari ketamakan atau keserakahan. Apakah saat ini kita sudah kaya di hadapan Allah? Sikap egois kita, sikap tidak peduli kita kepada sesama, apakah itu masih mewarnai kehidupan yang kita jalani? Sesungguhnya, walaupun kita banyak harta berlimpah, tetapi kita egois, kita tidak peduli dengan sesama, kita miskin di hadapan Allah. Karena di mata Allah yang kaya adalah mereka yang sanggup menjauhkan diri dari ketamakan, dari keserakahan. Marilah saat ini kita bergerak di dalam kita menjalani hidup.
dengan belas kasih, melayani sesama, terutama mereka yang kekurangan, mereka yang miskin, mereka yang menderita, dan orang-orang itu ada di sekitar kita. Kaya di hadapan Allah berarti kita mau tidak egois. Kaya di hadapan Allah berarti kita peduli dengan sesama. Kaya di hadapan Allah berarti kita menjauhkan diri dari ketamakan dan keserakahan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, terima kasih Engkau telah menerangi di dalam kami menjalani kehidupan dengan sabda-Mu. Malam hari ini Engkau mengingatkan supaya kami hidup tidak egois. Kami hidup peduli dengan sesama. Kami hidup tidak serakah dan tamak. Karena Engkau menghendaki kami kaya di hadapan-Mu. Dan kaya di hadapan-Mu ketika kami tidak egois. Kami mau peduli kepada sesama, kami sanggup menjauhi ketamakan dan keserakahan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau tolong mampukan kami, di dalam kami menjalani kehidupan bersama dengan siapapun, kami tidak egois. Kami mau peduli kepada sesama, terlebih bagi mereka yang miskin, yang kekurangan, yang menderita. Dan itu semua ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk kehidupan kami. Terlebih saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mampukan kami Tuhan tetap dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab kami. Sekalipun kami masih ada di dalam kondisi pandemi COVID-19. Berikanlah kami berkat yaitu vaksin yang dapat membuat kami terobati ketika terkena virus corona. Beri kami kekuatan, beri kami kesabaran. Kami menyerahkan akan kehidupan gereja-gereja-Mu kepadamu. Sertai dan berkati. Kiranya apa yang menjadi kebutuhan gereja-gereja-Mu dimanapun Kau tempatkan, di dalam menunaikan tugas panggilan yang Kau berikan, tidak mengalami kekurangan, bahkan gereja-Mu tetap Engkau pakai menjadi saluran berkat di tengah kehidupan bagi siapapun. Terima kasih Tuhan, ampuni semua dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menutup persekutuan doa pada saat ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat
tempat tinggi dan teguh.